Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Asti Asfia, mahasiswa IAIN Bone, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelompok 3. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi tentang ISMA, yaitu macam-macam ISMA dan proses lahirnya ISMA. Pertama, saya akan memaparkan materi bagian A, macam-macam ISMA. Macam-macam ISMA dalam kitab-kitab usul fikih Abdul Karim Saidan 1985 mengklasifikasikannya kepada dua macam, yakni pertama, ISMA syar'i. ISMA syar'i merupakan kesepakatan tegas dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap sebuah output dari hasil ISMA. Kedua, ISMA sekuti, di mana terdapat sebagian mujtahid yang tidak menyatakan pendapat dengan jelas dan tegas, tetapi mereka berdiam diri saja atau tidak memberikan reaksi terhadap suatu ketentuan hukum yang dikemukakan oleh mujtahid lain. Selain itu, masih ada macam-macam ISMA, antara lain 1. ISMA sahabat, di mana Abu Bakar dan Umar dapat menjadi hujjah, akan tetapi ISMA sesudah masa kedua sahabat Abu Bakar dan Umar masih diperselisihkan. Yang kedua, ISMA itra, adalah ISMA di kalangan sahabat dan keluarga Rasul. Golongan Syiah memandangnya sebagai hujjah, sedangkan golongan lainnya memandangnya tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Ketiga, ISMA saikani, Abu Bakar dan Umar segolongan ulama menerima ISMA ini sebagai hujjah dan jumhur ulama tidak menerimanya sebagai hujjah. Keempat, ISMA khulafaur rasyidin, jumhur ulama menerima ISMA ini sebagai hujjah, meskipun di kalangan Syiah tidak menerimanya. Yang kelima, ISMA ahli Kufah, golongan Hanafiyah menerima sebagai hujjah, sedangkan golongan yang lain tidak menerimanya. Keenam, ISMA ahli Madinah, ulama Makkiyah menerima dan menjadikannya sebagai hujjah, sedangkan di kalangan ulama Syafi'ah tidak menerimanya sebagai hujjah. Kemudian selanjutnya bagian B, proses lahirnya ISMA. ISMA dalam sejarah Islam yang aktual adalah suatu proses alamiah bagi penyelesaian persoalan melalui pembentukan pendapat mayoritas dalam umat secara bertahap. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dan wahyu berhenti turun, muncullah kebutuhan untuk membatasi kemungkinan salah dalam ijtihad. Bagi kita, nampaknya gagasan ISMA muncul sebagai kebutuhan sosial politik yang kemudian direstui pada masa-masa kemudian atas dasar ayat-ayat Al-Quran dan tradisi Rasulullah SAW. Kami kira tidak ada konsep unreached seperti pada masa hidup Rasulullah SAW. Alasannya adalah bahwa wahyu dan ucapan Rasulullah SAW merupakan kata pemutus bagi persoalan-persoalan yang muncul pada masa beliau masih hidup. Karena itu, nampaknya wajar bila konsep tersebut muncul ketika kaum muslimin dihadapkan pada persoalan-persoalan baru. Pada waktu-waktu inilah tentunya lalu dirasakan perlunya memastikan ketepatan jawaban mereka terhadap persoalan-persoalan tersebut yang didasarkan pada pendapat pribadi. Contoh praktis yang pertama mengenai ISMA setelah wafatnya Rasulullah SAW yang kejadian Sakifah Bani Saidah. Dalam majelis ini pendapat Umar ibnu Khattab berkaitan dengan pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah diterima oleh kaum muslimin yang hadir di tempat itu dan kemudian diakui oleh umat. Dapat dipastikan bahwa gagasan ISMA memperoleh ekspresi dalam kejadian tersebut. Meskipun demikian, ini juga tidak memberikan landasan ataupun rumusan teknis bagi konsep ISMA ini pada umumnya. Pada umumnya, persoalan-persoalan muncul dan jawaban dicari oleh kaum muslimin dengan dasar rai yang dijamin oleh persetujuan diam-diam dari umat. Pendapat pribadi para sahabat, terutama pendapat Umar, dalam masalah-masalah hukum di kemudian hari diterima sebagai ISMA para sahabat. Jadi, ISMA bermula dari pendapat pribadi perseorang atau ijtihad dan berpuncak pada penerimaan persetujuan universal oleh umat dan suatu pendapat tertentu dalam jangka panjang. ISMA muncul dengan sendirinya dan tidak dipaksakan kepada umat. Dalam pandangan para ahli hukum,
bahwa ijma secara justifiksi validitas didasarkan pada atas ayat Al-Quran dan mengutip sejumlah tradisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mengutip dari ayat Al-Quran, ijma juga dapat dijustifikasikan melalui hadis. Dalam abad kedua Hijrah, Al-Syafi'i mengutip sejumlah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguatkan prinsip ijma, tetapi ia tidak berbicara apa-apa mengenai hadis. Dalam pandangan para cendekiawan Islam bahwa ijma tidak ada hubungannya dengan opinium prodentium. Dalam hukum Romawi malahan sangat berbeda dalam beberapa aspeknya. Pertama, dalam Islam, tak pernah umat ataupun otoritas lain yang diketahui memberikan wewenang kepada para ulama. Kedua, setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan hukum berhak untuk memikir dan menafsirkan ulang hukum, sehingga kebebasan untuk menafsirkan hukum dan mengkritik konsensus para ulama yang ada dalam Islam tidak terdapat dalam hukum Romawi. Untuk memperjelas lebih jauh ide tentang ijma, jadi dalam Islam, ijma merupakan proses yang terus berlanjut dan kegiatan yang kontinu serta berubah bersamaan dengan berubahnya keadaan. Dalam keadaan bagaimanapun juga, tak pernah ada suatu badan dalam Islam yang pendapat-pendapatnya dapat dinyatakan sebagai opinium prodentium, semata-mata karena memang Islam tidak menetapkan lembaga demikian. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Apabila saya salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.